Semuanya, perkenalkan nama saya Nikin Dwi Ayu dengan IRM 0102234117. Saya berasal dari Polongtan Medan, semester 5 dari kelas Gunung 4A. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu materi saya, yaitu hilirisasi perkebunan kakao atau Theobroma Cacao. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Indonesia merupakan produsen kakao terbesar nomor 3 setelah Pantai Gading dan juga Ghana. Nah, adapun luas areal kakao kurang lebih 1,5 juta hektar didominasi oleh perkebunan rakyat. Sehingga adapun masalah yang dihadapi tanaman kakao pada saat ini yaitu sebagian besar kakao di Indonesia itu diekspor dalam bentuk biji yang masih mentah. Harga biji mentah ini lebih rendah dibandingkan produk olahan seperti yaitu value added rendah. Kemudian petani juga masih menghadapi masalah produktivitas dan kualitas dari pasca panennya. Padahal banyak peluang yang bisa diambil oleh Indonesia karena permintaan global terhadap produk olahan kakao seperti coklat, kosmetik, dan narkotikal meningkat. Kemudian Indonesia ini juga memiliki potensi yang besar terhadap domestik dan ekspor yang besar. Adapun kebijakan dari pemerintah terhadap hilirisasi komoditas perkebunan, yaitu pada pemerintah Indonesia ini mendorong hilirisasi komoditas perkebunan melalui berbagai kebijakan seperti Permen-Perin nomor 50/2021, Peta Jalan Hilirisasi Kakao 2021 sampai 2025. Kemudian adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Nah, adapun pengertian dari hilirisasi tanaman kakao yaitu di mana proses pengolahan dari komoditas kakao dari bentuk bahan mentah menjadi produk olahan yang bernilai lebih tinggi seperti pasta kakao, lemak kakao, bubuk kakao, hingga coklat konsumsi dan produk turunan lainnya. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan nilai jual. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan dan industri kreatif. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan ekspor biji mentah serta mengembangkan industri pengolahan nasional agar lebih kompetitif secara global. Nah, adapun skema rantai hilirisasi kakao di Indonesia yaitu yang pertama dimulai dari hulu, yaitu produksi dari perkebunan kakao itu sendiri. Adapun pelaku dari produksi perkebunan kakao ini ada petani, di mana 95% itu adalah perkebunan rakyat. Adapun kegiatan utamanya yaitu terdapat dua. Yang pertama ada budidaya dari pohon kakao itu sendiri. Biasanya budidaya pohon kakao ini menggunakan varietas unggul. Yang saya ketahui itu ada 3, yaitu ada Sulawesi 1, MCC 02, dan CCN 51. Kemudian ada pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama seperti hama PBK dan juga busuk buah. Yang adapun tantangannya yaitu pohon tua lebih besar dari 25 tahun
Kemudian ada serangan hama, rendahnya adopsi GAP atau Good Agricultural Practices. Adapun sumbernya yaitu dari ICCRI 2023 dan Brilianda et al. 2025. Yang kedua itu ada pasca panen, di mana pada pasca panen ini terdapat dua, yaitu ada fermentasi dan pengeringan. Yang pertama fermentasi. Nah, fermentasi ini berlangsung selama kurang lebih 5-7 hari menggunakan daun pisang atau juga kotak kayu. Untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan cita rasa dan menurunkan senyawa-senyawa pahit. Kemudian kedua ada pengeringan alami hingga kadar air itu kurang dari 7%. Untuk apa? Untuk mencegah jamur sehingga biji tadi bisa tahan lama. Kemudian adapun produk yang dihasilkan yaitu berupa biji kakao kering ataupun fermented beans. Yang ketiga itu ada pengolahan primer atau industri antara. Adapun tahapannya itu terdiri atas 3. Yang pertama ada roasting. Roasting itu apa sih? Roasting itu merupakan proses pemanggangan dari biji untuk mengembangkan aroma dari biji kakao itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada winnowing. Winnowing itu memisahkan kulit biji. Dan yang terakhir ada grinding. Grinding itu merupakan proses penggilingan menjadi cocoa liqueur. Adapun produk yang dihasilkan ada 3, yaitu ada cocoa liqueur, yaitu bahan dasar dari pembuatan coklat. Kemudian yang kedua itu ada cocoa butter. Cocoa butter ini merupakan bahan lemak coklat yang biasanya digunakan untuk kosmetik dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga ada cocoa cake. Nantinya ini akan diolah menjadi bubuk dari kakao. Adapun sumbernya yaitu dari Diani F.S. Hartati pada tahun 2021 dan Wibowo et al. Tahun 2021. Yang keempat itu ada pengolahan hilir, yaitu produk bernilai tambah. Nah, industri mengolah produk primer ini menjadi produk konsumsi dan juga industri. Dia ada 2 jenis. Yang pertama itu ada pangan, yaitu seperti coklat batangan, bubuk minuman, permen dan brownies mix. Yang kedua itu ada non pangan. Non pangan itu apa aja sih? Ada sabun kakao, lip balm, lotion, suplemen kesehatan atau flavonoid kakao. Kemudian produk ini nantinya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, kurang lebih 4-10 kali daripada biji mentah yang dijual. Adapun yang kelima itu yaitu distribusi dan juga konsumsi. Nah, produk hilir ini nantinya akan disalurkan ke pasar domestik seperti retail modern dan juga lokal, dan juga bisa diekspor ke Eropa, ke Jepang dan juga Korea. Nah, hal ini juga bisa dilakukan pada UMKM dan juga perusahaan besar seperti PT Bumitama Kakao, PT Asia Kakao, dan Coklat Munggu. Karena UMKM tersebut atau perusahaan besar tersebut memiliki peran yang penting dalam sektor distribusi. Adapun sumbernya yaitu berasal dari Kementerian Perdagangan tahun 2024. Kemudian, adapun contoh produk lokal dari kakao di Indonesia ini ada 2 yang saya ketahui. Yang pertama itu ada coklat munggo. Nah, coklat munggo ini berasal dari Yogyakarta. Coklat ini merupakan produk premium berbasis kakao lokal Jawa dan juga Sulawesi. Produk ini menyasar pasar dalam negeri dan juga ekspor. Ekspor itu kemana aja? Bisa ke Jepang, Belanda maupun juga Perancis. Variannya itu ada bermacam-macam, mulai dari dark coklat, milk coklat, pralin, dan juga coklat rasa lokal seperti rendang, durian, dan juga jahe. Kemudian ada kombinasi konsep yaitu coklat dan kultur. Kemudian yang kedua ada tugu coklat. Tugu coklat ini unik namanya, yaitu
yaitu dia berasal dari Bali. Biasanya dijual pada UMKM lokal dengan produk coklat organik Bean to Bar. Sertifikasinya yaitu Rainforest Alliance and USDA Organic. Adapun produk yang dihasilkan itu ada 3, yaitu yang pertama ada coklat batangan, granola, dan bubuk kakao sehat. Produk ini tersedia di hotel-hotel dan juga toko ekspor. Adapun sumbernya yaitu dari Bali Cocoa Cooperative pada tahun 2023. Adapun dampak positif dari hilirisasi kakao ini yang pertama dari bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini dapat membantu dalam meningkatkan nilai tambah produk yang biasanya sekitar harga 25.000 untuk per kilonya, yaitu dijual pada biji mentah. Setelah melalui proses hilirisasi berubah menjadi 80.000 hingga 200.000 untuk per kilogramnya karena telah diolah menjadi produk yang lebih bernilai tinggi. Kemudian juga menyumbang terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Dan yang terakhir ada peningkatan ekspor olahan dari 345.000 ton pada tahun 2021 hingga pada tahun 2023 berubah drastis menjadi 400.000 ton. Adapun sumbernya yaitu berasal dari BPS dan Kementan pada tahun 2024. Yang kedua itu dari bidang sosial. Nah, hilirisasi ini dapat membuka peluang kerja di sektor pengolahan, distribusi hingga retail, dan juga merupakan pemberdayaan UMKM dan komunitas petani melalui pelatihan hilirisasi. Dan yang terakhir, mendukung gender empowerment dalam koperasi kakao. Yang ketiga itu ada teknologi dan juga inovasi. Nah, pada teknologi dan inovasi ini terdapat adopsi mesin pengolahan mini seperti roasting, tempering, dan juga grinding. Kemudian inovasi produk seperti coklat fungsional. Maksudnya tuh coklat fungsional itu tidak hanya untuk rasa, tetapi manfaatnya bisa untuk kesehatan dan juga lain-lain. Kemudian ada vegan coklat dan juga kosmetik berbasis kakao. Nah, untuk regulasi dan juga kebijakan pendukung untuk mendukung hilirisasi kakao di Indonesia yaitu yang pertama dari regulasi nasional. Yang pertama ada Permenterin nomor 50 pada tahun 2021, di mana regulasi ini mendorong substitusi impor dan juga penguatan industri agro berbasis kakao. Yang kedua ada Permendak. Pada Permendak ini yaitu dari nomor 67 pada tahun 2022. Regulasi ini yaitu pengaturan bea keluar ekspor biji mentah kakao serta mendorong ekspor produk olahan. Yang kedua ada peta jalan hilirisasi kakao 2021 hingga 2025 dari Ditjen Perkebunan RI. Targetnya yaitu sekitar 60% kakao Indonesia itu diekspor dalam bentuk olahan, tidak lagi dalam bentuk biji yang mentah. Kemudian prioritasnya apa? Nah, untuk prioritas dari hilirisasi ini yaitu revitalisasi tanaman, kemudian perbaikan dari pasca panen serta dukungan industri untuk tanaman kakao itu sendiri. Dan yang terakhir ada komitmen internasional. Adapun dukungan programnya yaitu dari Nestle Cocoa Plan, Mark Cocoa Sustainability, serta sertifikasi keberlanjutan seperti Rainforest Alliance. Nah, adapun tantangan dari hilirisasi kakao ini yaitu di mana produksi rata-rata ini sekitar 700 sampai 900 kg per hektar per tahun, di mana hasil produksi ini masih di bawah dari negara pesaing. Penyebabnya apa? Di mana pada Indonesia sendiri yaitu tanamannya sudah tua, hama PBK juga banyak menyerang pada tanaman kakao itu sendiri, serta praktik budidaya yang belum optimal atau belum menggunakan atau belum sesuai dengan DAP.
Kemudian yang kedua itu ada akses teknologi terbatas, di mana petani dan UMKM belum memiliki akses lebih seperti akses mesin pengolahan modern untuk memajukan dari hasil pengolahan tersebut. Kemudian masih minimnya pelatihan untuk diversifikasi produk. Kemudian adapun yang ketiga itu ada kualitas biji yang tidak konsisten. Kenapa dikatakan tidak konsisten? Bahwasanya terdapat kurangnya standarisasi fermentasi dan juga pengeringan, di mana pada saat memproduksi biji ini tidak mengikuti standarisasi dari fermentasi dan pengeringan sehingga hasilnya tidak maksimal dan nilai jualnya juga tidak tinggi lagi. Kemudian tidak semua petani juga mau melakukan fermentasi sehingga menyebabkan harga jualnya itu menjadi turun. Adapun yang terakhir ada pembiayaan dan juga investasi terbatas, di mana terdapat keterbatasan modal untuk peremajaan dan juga pengolahan. Investor itu masih ragu terhadap industri hilir yang berbasis rakyat karena mereka menganggap produk tersebut belum memenuhi standarisasi dari pengolahan yang sebenarnya. Nah, adapun strategi ataupun solusi untuk menghadapi masalah-masalah hilirisasi perkebunan kakao itu, yang pertama ada revitalisasi hulu, di mana pada tahap ini yaitu terdapat program peremajaan tanaman kakao yang sudah tua sehingga dapat meningkatkan produksi dari tanaman kakao itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada bantuan bibit unggul bersertifikat seperti MCC 02 Sulawesi 1. Yang kedua itu ada penguatan UMKM dan juga teknologi, di mana pada penguatan ini melibatkan yang pertama itu ada bantuan. Bantuannya itu apa aja sih? Bantuan yang pertama itu ada bantuan alat pengolahan skala kecil, di mana ada mesin penggiling dan juga tempering, sehingga para petani tidak memiliki alasan lagi untuk mengolah hasil dari produksi mereka itu memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan kewirausahaan berbasis produk kakao. Yang ketiga itu ada kemitraan petani industri, di mana pada tahap ini terdapat skema off-taker dan koperasi. Pabrik ini membeli langsung dari petani sehingga petani mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kemudian contohnya itu ada Nestle Cocoa Plant dan juga PT Bunitama Kakao. Yang keempat itu ada promosi dan juga branding dari produk lokal, seperti pameran produk hilir kakao seperti Inacraft, Trade Expo, dan juga digital marketing. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang lebih banyak masyarakat menggunakan internet atau digitalisasi dalam menjual hasil-hasil produk seperti e-commerce dan media sosial. Nah, untuk kesimpulannya yaitu hilirisasi kakao ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan juga mengurangi ketergantungan pada ekspor biji mentah, sehingga para petani ini tidak berpikir bahwasannya ekspor biji mentah sudah menjadi hal yang lumrah, akan tetapi mereka lebih meningkatkan dari hasil biji mentah ini menjadi produk olahan yang memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga produktivitas petani meningkat dan hasil penjualan menjadi lebih meningkat. Kemudian proses ini memberikan manfaat ekonomi langsung bagi petani dan mendorong pertumbuhan industri olahan kakao nasional. Yang ketiga itu keberhasilan hilirisasi membutuhkan energi dari antara petani, industri, pemerintah, dan akademisi, di mana para petani, industri, pemerintah, dan akademisi ini saling bekerja sama menjadi satu agar meningkatkan keberhasilan dari hilirisasi perkebunan kakao ini.
Kemudian dengan dukungan regulasi dan inovasi berkelanjutan, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri kakao olahan yang kompetitif di pasar global. Tahukah kalian sejarah coklat, jenis-jenis coklat, manfaat mengkonsumsi coklat, dan proses pengolahan coklat? Sejarah dan perkembangan coklat. Theobroma kakao diperkirakan mula-mula tumbuh di daerah Amazon Utara sampai ke Amerika Tengah. Sejak tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa-bangsa yang mendiami Amerika sudah mengkonsumsi coklat. Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan yang terbuat dari biji kakao. Theobroma kakao adalah nama biologi yang diberikan pada pohon kakao oleh Linnaeus pada tahun 1753. Tempat alamiahnya di bagian hutan tropis dengan banyak curah hujan dan tingkat kelembaban tinggi. Bangsa Maya terbukti pertama kali menemukan resep minuman coklat dan cara pengolahan biji kakao yang diberi nama Sokol yang berarti air pahit. Pada zaman itu, mereka juga menggunakan biji kakao sebagai alat tukar atau mata uang dengan perhitungan 1 ayam Turki dengan 100 biji kakao, 1 alpukat dengan 3 biji kakao. Bangsa Maya menambahkan rempah-rempah pada minuman Sokol seperti kayu manis, bubuk cabai, dan vanila. Sokol dipercaya sebagai minuman pencegah lelah. Kemudian, pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa terlena pada euforia penjelajahan dunia. Hernan Cortés adalah orang yang mempopulerkan coklat ke dunia. Coklat dibawa masuk ke Indonesia pada tahun 1550 melalui jalur Sulawesi Utara. Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai produsen kakao terbesar kedua dunia setelah Pantai Gading pada tahun 2002. Indonesia merupakan negara pengkonsumsi coklat paling sedikit dibandingkan dengan negara Belanda, USA, Pantai Gading, Jerman, serta Brazil. Hal ini sangat tidak sebanding dengan hasil panen yang melimpah, sementara konsumsi coklat yang sedikit, sehingga para petani lebih memilih mengekspor kakao ke beberapa negara seperti Amerika, Malaysia, dan Singapura. Akibatnya, nilai tambah tidak diterima oleh petani. Akibat dari ekspor yang berlebih, nilai tambah yang seharusnya untuk petani, tetapi malah dinikmati oleh para pengusaha dari negara pengimpor biji kakao. Jenis-jenis coklat. Jenis Criollo. Jenis ini menghasilkan biji coklat fine cocoa. Buahnya berwarna hijau atau merah, biji buahnya bulat telur, 7% dihasilkan dari Ekuador, Venezuela, Trinidad, Grenada, Jamaika, Sri Lanka, Indonesia, dan Samoa. Jenis Forastero. Jenis ini menghasilkan biji coklat bulk cocoa. Buahnya berwarna hijau atau kuning, biji buahnya gepeng atau tipis, jumlahnya 93% dihasilkan dari Afrika Barat, Brazil, dan Dominika. Jenis Trinitario. Jenis ini merupakan hybrid dari Criollo dan Forastero, menghasilkan biji coklat fine cocoa atau bulk cocoa, buahnya berwarna hijau atau merah, biji buahnya bulat atau gepeng. Manfaat coklat. Coklat memiliki manfaat diantaranya sebagai antioksidan, membuat tidur lebih nyenyak, meningkatkan suasana hati, sebagai multivitamin, sebagai pelawan kanker, mencegah kerusakan gigi, serta mengurangi adanya penyakit. Coklat sebagai antioksidan. Antioksidan di dalam coklat diperoleh dari biji kakao yang mengandung antioksidan flavonoid yang berguna untuk menangkal radikal bebas. Coklat merupakan hasil olahan kakao. Semakin gelap warna coklat, semakin besar kadar kakao, maka semakin besar manfaat antioksidannya. Khasiat antioksidan yang terkandung dalam flavonoid dalam biji kakao sebanding dengan 6 apel dan 4,5 cangkir teh. Coklat dapat membuat tidur lebih nyenyak. Coklat berkhasiat membantu tubuh beristirahat. Khasiat ini terdapat dalam biji protein kakao, protein yang kaya akan asam amino triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Coklat meningkatkan suasana hati. Feniletilamin yang terkandung dalam coklat berfungsi membantu penyerapan dalam otak sehingga menimbulkan perasaan nyaman dan gembira. Selain itu, banyak terkandung theobromine yang dapat menstimulasi jantung yang membuat bersemangat dan rileks.
Coklat sebagai multivitamin. Coklat memiliki banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zat besi, kalium, antioksidan, dan kalsium. Selain itu, kakao merupakan sumber magnesium alami tertinggi. Coklat sebagai pelawan kanker. Beberapa penelitian telah menemukan coklat sebagai pelawan kanker bersama dengan makanan, anggur merah, blueberry, bawang putih, dan teh. Terdapat dua cara coklat melawan kanker. Yang pertama dengan menghambat pembelahan sel, dan yang kedua dengan mengurangi peradangan. Coklat dapat mencegah kerusakan gigi. Theobromine dalam coklat dapat menghilangkan Streptococcus mutans, bakteri yang ditemukan di dalam rongga mulut. Hasil penelitian yang dilakukan di Belanda yang diikuti 200 pria di atas 20 tahun, coklat dapat memperpanjang umur dan mengurangi penyakit. Konsumsi coklat dalam jumlah besar, baik white chocolate, milk chocolate, maupun dark chocolate, dapat memperpanjang umur dan mengurangi tingkat penyakit keseluruhan pria yang mengkonsumsi coklat. Pengolahan coklat. Proses pembukaan lahan dilakukan dengan penebangan pohon-pohon serta pembabatan semak belukar. Proses pengendalian gulma. Proses ini dapat dilakukan secara mekanik dengan cangkul atau secara kimiawi dengan pestisida. Penanaman pohon naungan berfungsi untuk melindungi tanaman muda dari sinar matahari. Proses pemasangan ajiran. Ajiran dibuat dari bambu dengan ukuran 80 x 100 cm. Kemudian proses pembuatan lubang. Lubang dibuat dengan ukuran 40 x 50 x 40 cm dengan jarak tanam 3 x 5 meter. Proses pemupukan lubang menggunakan pupuk kandang 5 kg serta pupuk TSP 1-5 gram per lubang. Kemudian dilanjutkan dengan proses penanaman bibit. Bibit kakao yang ditanam adalah bibit yang berumur 3 bulan dengan tinggi 50 cm. Proses pemupukan. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali saat berumur 3 bulan, 9 bulan, dan 6 bulan sekali sampai berusia 3 tahun. Proses pemangkasan. Yang pertama ada pemangkasan bentuk, kemudian pemangkasan pemeliharaan, serta pemangkasan produksi. Proses pengendalian hama dilakukan untuk menghindari hama penghisap buah, penggerek buah, dan jamur akar. Proses panen kakao. Panen kakao dilakukan saat kakao berusia 5-6 bulan dan dilakukan 1-2 minggu sekali. Proses pemecahan buah kakao dilakukan dengan mengeluarkan biji kakao lalu dimasukkan ke dalam karung plastik. Proses pengiriman ke pabrik. Hasil panen yang telah dikumpulkan akan dikirim ke pabrik untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, coklat akan diolah di dalam pabrik. Proses pengeringan biji kakao dilakukan selama 7 hari untuk menghasilkan biji dengan kandungan air 6-7%. Proses sortasi biji kakao dilakukan dengan ayakan untuk menghilangkan kotoran seperti kulit, kerikil, dan daun kakao. Proses penyimpanan biji kakao disimpan dalam karung goni dialasi palet dengan jarak 10 cm dari lantai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.